Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu pelajaran yang kelima, puasa sunnah. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa sunnah. Ada puasa wajib dan ada pula puasa sunnah. Puasa yang wajib dilakukan oleh semua umat Islam di dunia ialah puasa pada bulan Ramadan. Puasa sunnah dilaksanakan dengan mengikuti kebiasaan Nabi atau juga dilaksanakan pada hari-hari penting. Macam puasa yang disunahkan untuk menunaikannya sesuai dengan ajaran Rasul antara lain puasa Syawal, puasa hari Arafah, puasa Asyura, puasa hari Senin dan Kamis, dan puasa di pertengahan bulan Qomariyah. Pernahkah kalian melaksanakan puasa sunnah? Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Selain puasa wajib yaitu puasa pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan puasa sunnah. Puasa sunnah agak berbeda dengan puasa wajib. Pada puasa wajib, niat harus dikerjakan pada malam hari. Sedangkan puasa sunnah, niat boleh dikerjakan pada pagi hari selama kita belum makan dan minum sejak terbit fajar. A. Macam-macam puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilakukan mendapat pahala dan apabila tidak dilakukan tidak berdosa. Puasa sunnah boleh dikerjakan dan boleh tidak. Ada beberapa macam puasa sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Puasa sunnah tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa 6 hari di bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal. Pelaksanaannya boleh secara berturut-turut dan boleh selang-selik, yang penting sejumlah 6 hari. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana qasiyamid dahri. Rawahu Muslim. Barang siapa berpuasa Ramadan lalu disusul dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya bagaikan puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, puasa hari Arafah. Puasa sunnah hari Arafah adalah puasa sunnah yang pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sunnah hari Arafah dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yakni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa hari Arafah tidak disunahkan bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafata ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Rawahu Muslim. Puasa hari Arafah itu dihitung oleh Allah dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, puasa Asyura. Puasa Asyura adalah puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram banyak peristiwa sejarah perjuangan para nabi dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Peristiwa tersebut diantaranya selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari banjir, tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah, terbebasnya Nabi Musa alaihissalam dari kezaliman Fir'aun serta pengikutnya, dan lain-lain. Barang siapa berpuasa Asyura akan dihapus dosanya 1 tahun yang lalu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut. Wasiyamu yaumi Asyura'a ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu. Rawahu Muslim. Puasa pada hari Asyura menghapus dosa selama 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, puasa Senin dan Kamis. Pada setiap Senin dan Kamis, amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ingin ketika amalnya dilaporkan dalam keadaan berpuasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah SAW menjalankan puasa hari Senin dan Kamis. An Aisyah qalat
kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra saumal isnaini wal khamisi, rawahu Tirmizi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu memilih puasa hari Senin dan hari Kamis. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kelima, puasa pada pertengahan bulan Qamariyah. Puasa pertengahan bulan ini dilakukan setiap tanggal 13, 14 dan 15 Qamariyah. Puasa pada pertengahan bulan ini juga disebut puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa di hari-hari bulan bersinar terang pada malamnya. Barang siapa yang berpuasa pada pertengahan bulan tersebut, pahalanya seperti puasa 1 tahun. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: Man shoma salasata ayyamin min kulli syahrin faqad shama dahra kullahu, rawahu Ahmad. Barang siapa puasa 3 hari setiap bulannya, maka sungguh ia telah puasa selama 1 tahun penuh. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Ya Aba Dzarrin, idza sumta minasyahri salasata ayyamin fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata, rawahu Tirmizi. Wahai Abu Dzar, ketika kamu ingin puasa setiap bulan 3 hari, maka puasalah setiap tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. B. Ketentuan puasa sunnah. Yang pertama, rukun puasa sunnah. Rukun puasa adalah sesuatu yang harus ada dalam puasa. Rukun puasa sunnah adalah sebagai berikut. A. Niat puasa. Niat puasa sunnah waktunya tidak harus malam hari, tetapi bisa dilakukan setelah terbit fajar sampai sebelum tergelincirnya matahari atau waktu zuhur, dengan syarat ia belum makan atau minum sedikit pun sejak terbit fajar. Sedangkan niat puasa wajib adalah harus di malam hari paling lambat menjelang terbit fajar atau imsak. B. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai matahari terbenam. Agar puasa sunnah yang kita laksanakan lebih tinggi nilainya, kita perlu mengamalkan beberapa amalan sunnah sebagaimana puasa wajib. Amalan sunnah tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menyegerakan berbuka puasa apabila sudah waktunya. B. Berbuka puasa dengan sesuatu yang manis seperti kurma atau buah lainnya. C. Membaca doa berbuka puasa. Doanya adalah sebagai berikut. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu zahabaz zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka puasa. Telah lenyap dahaga, basahlah urat semua, semoga ditetapkan pahala insyaallah. D. Mengakhirkan sahur. E. Memperbanyak amal soleh seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, menghadiri majelis ta'lim dan lain sebagainya. Dan F. Menjaga dari hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa seperti ghibah atau menggunjing, berkata bohong, mencaci maki dan lain sebagainya. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa. Setelah mengetahui rukun dan sunnah puasa, kita perlu mengetahui hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain sebagai berikut. A. Makan dan minum dengan sengaja. B. Muntah dengan sengaja. C. Hilang akal. D. Murtad atau keluar dari Islam. E. Keluar darah haid atau nifas. Dan F. Berniat membatalkan puasa. Yang ketiga, perbedaan puasa wajib dengan puasa sunnah. Ada beberapa perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Boleh berniat puasa sunnah setelah terbit fajar hingga sebelum tergelincirnya matahari atau waktu zuhur, dengan syarat ia belum makan atau minum sedikit pun sejak terbit fajar. Sedangkan niat puasa wajib harus dilakukan di malam hari paling lambat menjelang terbit fajar atau imsak. B. Boleh menyempurnakan atau membatalkan puasa sunnah meskipun tanpa uzur. Dua hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Dakhala alayyan Nabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin faqala hal indakum syai'un faqulna la. Qala fa inni idzan shaimun summa atana yauman akhara faqulna ya Rasulullah uhdiyalana haisun faqala arinihi falaqad asbahta shaiman faqala, rawahu Muslim. Pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku dan bertanya, apakah kamu mempunyai makanan? Aku menjawab, tidak ada. Beliau berkata, kalau begitu saya puasa. Kemudian beliau datang lagi pada hari yang lain dan aku berkata, wahai Rasulullah, aku diberi hadiah berupa hais atau makanan yang terbuat dari kurma, minyak samin dan keju. Beliau berkata, bawalah kemari. Sesungguhnya dari tadi pagi aku puasa. Kemudian beliau memakan hais tersebut. Hadis riwayat Muslim.
C. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah sedangkan suaminya bersamanya kecuali dengan seizin suaminya. Mahfuzat. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian maka akan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.